dan seluruh organisasi yang terlibat dalam hal viral, dalam hal politik kontestasi sekarang ini, mudah-mudahan semuanya punya gerakan untuk mempertahankan kedaulatan, untuk menjaga perdamaian, untuk menjaga ya keberagaman, untuk menjaga kebinekaan Indonesia. Mudah-mudahannya. Nah, karena paling sangat mengerikan dan menakutkan bila mana di antara kami ini ada yang kemudian menjadi DJ-less kalau menurut Dewan Parkir itu serigala penghancurnya kekitangan asing. Dalam hal ya turut serta memprovokasi, mengagitasi. Aja gini, Bung Ray, mereka menggunakan saya nih, kita ini preman untuk memprovokasi mahasiswa bahwa ini ada mereka ini keterwakilan dari salah satu calon presiden, yang kemudian digunakan mereka ini menjadi preman untuk mengintimidasi sehingga kawan-kawan masuk kalian di mana ini kawan-kawan kalian di mana agar kemudian mahasiswa semua bisa berkat. Cara mereka kan begitu, konspirasinya begitu. Ketemu lagi dengan beta Bung Rey di Walang Baca Cerita. Apapun ceritanya, yang penting bermanfaat. Karena kemanfaatan itu penting untuk kita sebarkan. Jadi kalau sesuatu yang nggak bermanfaat, jangan disebarkan teman-teman. Yang pertama, teman-teman sehat-sehat terus dan diberikan kemudahan dalam beraktivitas. Kali ini kawan-kawan lagi rame dan viral berita soal aksi di Lokataro, di ICW dan lain-lainnya kemarin. Dan di depan saya ini saudara korlapnya atau penanggung jawab Pak Aziz Fadiruun. Sehat lah. Alhamdulillah sehat. Salaman dulu biar enggak. Yo siap. Tadi dari mana? Habis mutar-mutar. Habis mutar-mutar. Terus yang paling terpenting saya memang mau ketemu saudara Bella ini. Jadi silaturahmi. Ya silaturahmi. Kita lagi mau ngobrolin kenapa harus demo di beberapa tempat yang kemarin kawan-kawan. Jadi Pela ini teman-teman lagi kepo dan lagi viral. Mereka mau cari tahu ya alasan kenapa harus. Saya udah punya catatan. Nanti bisa catatan ini bisa dijelaskan agar sampai di teman-teman ini teman-teman paham. Oh iya, kenapa harus saya demo di sini? Kenapa harus isu ini? Gitu kan kira-kira begitu. Lalu tiba-tiba muncul ada yang mau lapor gitu. Ini harus dijelaskan. Oke Pela, langsung saja kawan-kawan Walang Baca Cerita. Langsung tanya saja. Apa yang lagi viral dan apa yang lagi sedang diperbincangkan di publik hari ini sampai berita itu viral di berbagai media mainstream termasuk di Narasi kalau nggak salah ya, itu pun sudah di viral. Langsung saja Pela kira-kira kasih tahu ke teman-teman apa alasannya isu yang dibawa dan kenapa harus demo di tempat-tempat itu. Silakan Pela. Oke. Terima kasih Bung Rey, Bella Dula. Jadi sebelumnya ini kan sebab muhasabahnya kan masalah kampus teologi. Yang kemudian viral duluan itu tentang video saya. Dalam penyebaran video yang diviralkan itu kan mereka justifikasi saya, mereka menilai saya bahwa preman. Saya melakukan tindakan premanisme. Dalam hal ini mengintimidasi, membubarkan konsultasi kawan-kawan mahasiswa yang lagi konsultasi di situ. Nah, terus ya pasti orang bertanya kepada saya pribadi atau beta pribadi bahwa apakah saya ini mantan mahasiswa? Ya, saya juga mantan mahasiswa. Pela mungkin tahu itu. Dan saya juga orang yang paling sangat keras dalam hal masalah tentang demo. Sudah barang tentu saya yang kemudian punya backgroundnya dari seorang tuan demo, tidak mungkin saya mau membubarkan adik-adik yang kemudian melakukan konsultasi untuk itu. Kenapa sih saya sampai ke kampus Universitas Teknologi? Saya ke sana karena sebelum malamnya itu, siangnya itu sudah berhembus dan sudah ramai bahwa mereka melakukan deklarasi pemakzulan. Ketika sudah tersebar, menurut saya secara pola pikir saya berpikir secara ideopolitik bahwa kalau itu sudah tersebar, sudah barang tentu pasti ada penyusup-penyusup. Dalam hal ini orang-orang yang kemudian tidak ingin agar konsolidasi mereka berjalan, atau bisa saja mereka nanti kemudian dijebak dan lain-lainnya, kita tahu semua itu. Sehingga saya merasa sebagai seorang senior bahwa saya terpanggil untuk pergi untuk menyampaikan kepada mereka, baik itu memberikan koreksi kepada mereka, baik itu menyarankan kepada mereka apa yang harus mereka lakukan. Saya ke sana. Ternyata ketika saya masuk itu ada gambar besar di spanduk mereka tulis tentang pemakzulan. Lalu kemudian ada kalau adik-adik mahasiswa baik dari HMI juga ada, elemennya juga ada, dari UBK juga ada, dari Universitas Islam Jakarta UIJ juga ada, dan adik-adik dekat sekali. Kemudian saya sampaikan kepada mereka,
bahwa hati-hati di dalam pagar ini sudah banyak intel. Nah, seperti itu, banyak intel. Nah, kemudian saya punya adik ini mau video, mereka larang. Mereka larang, lalu saya marah tuh anak. Saya bilang, kenapa kau harus larang untuk video? Lalu dia bilang, enggak, saya enggak larang, saya bilang jangan video aja. Saya bilang, itu larang. Nah, akhirnya sempat terjadi perdebatan itu. Ya benar, itu perdebatan itu ada, tapi tidak ada intimidasi. Jadi ada pembubaran. Nah, setelah perdebatan itu sampai yang video mereka sebagian, ya kita pulang. Saya dibonceng oleh adik saya si Zul, yang kuliah di Universitas Jakarta. Dia di SEMI, dia tinggal di mana-mana. Dia antar balik saya. Dalam perjalanan itu, saya chat lah kayak salah satu adik yang dari MND dari UBK yang ikut konsultasi. Ya, dia namanya Betran, dia mantan ketua Batu, Barisan Timur di UBK. Ada buktinya di sini, buktinya di chat saya. Saya chat begini, adek, abang izin pulang. Tapi kalau adek mau balik setelah konsultasi itu, adek hati-hati ya, jangan jalan sendiri. Itu kan bahasa abang ke adik-adik kan? Iya. Gitu. Yang pertama saya ingin tegaskan, saya pernah menjadi bagian daripada itu. Sehingga saya juga tidak mau untuk mereka kemudian diculik atau mendapat tindakan apalah. Bahkan jangan sampai mereka berdarah lah begitulah. Karena sebelum mereka lakukan, kan kita pernah itu. Bahkan lempar tinja aja kita lempar begitu loh. Jadi dalam perjalanan itu tentu sebagai seorang abang saya juga masih merasa karena mungkin perdebatan itu masih belum selesai, sehingga saya masih merasa bahwa harus saya pantau terus dari jarak jauh melalui WA. Saya bilang kalau balik, ada hati-hati ya, bilang kalau teman-teman hati-hati jalan jangan sendiri, harus 2-3 atau lebih. Seperti itu. Ini antisipasinya takutnya diculik gitu aja. Atau ditabrak di jalan. Ya, intinya kita tidak tahu lah. Yang jelas dalam hal politik kan semua hal bisa terjadi seperti itu. Lalu kemudian apa lagi yang saya sampaikan? Saya sampaikan begini, adek, abang sangat mendukung konsolidasi kalian. Ya Rey tahu lah, saya siapa lah. Saya biar orang lain untuk saya tidak mau bisa tetap demo itu saja. Seperti itu. Saya bilang saya tetap mendukung konsolidasi kalian. Namun ada bahasa namun di situ. Ada catatan. Ya, catatan tegas di situ bahwa karena begini, saya tidak mau juga adik-adik saya bergerak lalu orang lain untuk dalam politik. Coba diulang. Saya tidak mau apa yang dilakukan murni oleh adik-adik mahasiswa ini kemudian menguntungkan segelintir orang, sekelompok orang dalam hal kontestasi politik ini. Ya dalam hal ini apa? IDP Maksulan itu. Ya karena kan IDP Maksulan bukan muncul pertama kali dari adik-adik mahasiswa. Ya muncul baik dari Bang Mahfud MD sebagai senior HMI yang kemudian ya salah satu calon wakil presiden juga. Di situ saya sampaikan begitu. Saya sampaikan bahwa harus dihapus itu IDP Maksulan, coba cari ide yang lain. Ya, kan yang minimal teman-teman mahasiswa itu dia netral lah ya. Dia ada di tengah gitu. Ya, setidaknya kan gini. Mahasiswa itu harus menciptakan momentum. Kalaupun ingin menikmati momentum yang ada, ya harusnya netralitas mereka itu perlu untuk kemudian dijaga seperti itu. Karena kenapa ini kan berbicara tentang idealisme. Seperti itu. Akankah kemudian seorang mahasiswa ini akan menjadi kemudian martir politik atau bagaimana kan? Kalau kita yang kemudian sudah apalagi Bung Rey dengan saya kan kita tahu itu. Jadi kita perlu untuk mengajarkan pada adik-adik ini. Namun yang terjadi ini di luar daripada adik Betran sendiri. Sebelum Pela jelaskan soal di luar, kayaknya minum dulu Pela. Ya, jadi begini. Sambil bakar rokok satu dulu, bakar rokok. Jadi Pela saya perokok filter boleh. Jadi Pela begini. Si Betran ini dia bilang dia bingung juga. Oh gitu. Dia nih ikut juga, dia kan ikut juga konsultasi itu. Dia bilang, abang di luar daripada ekspektasi saya sendiri. Oh gitu. Dia kaget juga ketika video itu muncul. Artinya di dalam kelompok ini yang konsultasi di trilogi itu tidak ada kesamaan pemahaman juga dalam hal video itu. Ya karena bisa jadi Betran bilang bahwa abang saya tidak melakukan intimidasi. Ya karena faktanya enggak kan? Ya memang faktanya enggak dan memang yang mereka tahu dan mereka kan dekat dengan saya. Itu saya tidak pernah melakukan itu. Apalagi dalam hal demo Pela. Jadi tahu itulah. Kalau demo itu kalau sampai senior kan marah-marah saya. Kamu kenapa sih demo itu? Iya dunia saya suka, saya cinta itu. Aktivis itu kan tidak ada matinya. Ya makanya saya bilang intinya Pela termasuk saya juga kan sudahlah. Bro Ajis coba bagaimana bagus-bagus ke aku. Begitu karena ya konon katanya yang suka demo itu kan ya berantakan dan lain. Di situ
Setelah itu, jadi di luar dari ekspektasi teman-teman yang sana. Terus Yes, yes. selanjutnya bagaimana? Lalu kan muncul pertanyaan begini, terus apa hubungannya masalah trilogi itu dengan yang ICW yang saat ini? Sebenarnya saya itu tidak mau turun demo seperti itu. Tetapi ini juga dari desakan senior-senior, beberapa senior dan kemudian kawan-kawan, bahwa ya Gis, kasihan lah lu punya perjuangan panjang, lu biasa juga buat diskusi. Ya Pela tahu lah, saya punya baca-baca buku juga bagus. Itu kalau lu nggak tanggapi masalah video yang diviralkan itu masalah trilogi itu, ya sungguh sangat disayangkan begitu loh. Lalu saya tanya, lalu apa yang harus saya lakukan? Ya lu duduk berpikir pasti apa yang lu akan tahu apa yang lu lakukan lah. Saya dulu pikir-pikir bahwa Lokataru. Saya cek Lokataru, Lokataru ini begini. Apa hubungannya Lokataru dengan video yang di trilogi itu, Pela? Lokataru itu dia berperan untuk melaporkan saya katanya melakukan intimidasi. Oke. Lokataru. Yang Dari kemudian video itu ya? ya, Oke. konon katanya Lokataru itu ada di situ. Makanya gini, ketika saya demo di ICW tanya bahwa kamu tahu nggak oknum yang menyampaikan? Saya bilang jangankan oknum itu, Lokataru saja yang kemudian sama-sama di lapangan dengan saya tidak tahu dia siapa. Tapi dia bilang namanya dia Lokataru. Seperti itu, sehingga kita sebut saja Lokataru. Ya. Ternyata dicek Lokataru punya hubungan juga dengan LBH dan lain-lain, kontras dan lain-lain seperti itu. Yang nyatanya mereka ngotot sama-sama tuh untuk masalah saya. Kenapa sampai kemudian masalah ini harus saya angkat kembali? Karena saya tidak mau untuk nama saya. Ya, oke. Khususnya saya orang Timur ini dibawa untuk masalah premanisme yang dimana nanti mengunggulkan kepentingan Ya. oknum tertentu dalam politik ini. Contohnya apa? Masalah apa hubungannya nih saya dengan masalah pemakzulan ini? Iya. Kan seperti itu. Iya. Lah, beberapa purnawirawan itu mereka buat deklarasi juga, mereka sebut itu masalah premanisme juga. Oke. Jadi kalau kita yang kulit hitam, rambut keriting, gitu loh. Tetap Lalu kita kemudian bahkan kuliah capek-capek juga. Jadi kita muncul mirip harus dibilang preman kan? Iya. Ini aneh bin ajaib seperti itu. Iya. Makanya di kesempatan ini, Pak Rey, saya juga ingin menyampaikan, ya kalau memang ada salah ya permintaan maaf kepada kawan-kawan Papua lah. Ya. Dan sebenarnya saya tidak mau minta maaf, sebenarnya tidak boleh minta maaf. Karena memang tidak ada salah, tapi ya katanya sih kalau orang laki-laki yang gentleman, laki-laki yang, ya kita minta maaf aja walaupun kita tidak salah. Tapi yang jelas begini, di dalam berita yang kita melakukan demo itu tidak ada spesifikasi untuk menyebut Papua. Tapi organisasi yang dibawa itu kan dari timur ya? Ya, timur secara keseluruhan. Wabil khusus ini Maluku, NTT, ya, sampai ke Papua sana. Di dalam persendiri situ, saya tulis di situ bahwa di Timur Indonesia itu ada NTT, NTB, Maluku, Papua, dan lain. Ya itu hal wajar yang saya tulis. Tapi untuk mengeluarkan statementnya dalam orang saya untuk tentang Papua tidak ada sama sekali. Padahal kalau kita mau kaji, kita mau cek sebenarnya kawan-kawan Papua LBH itu dalam mereka kemudian mau harusnya mereka bersyukur kalau saya mendukung menuntut masalah rasisme ini, karena dari dulu kan kalau kita semua tahu sudah dibaca di mana-mana kan rata-rata mereka memperjuangkan masalah itu. Rasisme. Terutama saudara-saudara Papua. Nah, lantas kenapa kawan-kawan Papua yang di LBH itu mereka malah tidak mau untuk kita selesaikan masalah rasisme, padahal mereka sendiri yang kemudian Papua sendiri yang banyak mendapatkan isu rasisme, intimidasi dan lain-lain. Ini makanya aneh, jangan sampai gini, jangan sampai kawan-kawan yang ada di LBH ini tidak berpikir timur sana secara keseluruhan, hanya mereka berpikir tentang pribadi mereka saja mungkin. Ya karena mungkin di sana banyak maska, ada mainan di sana. Jadi gini, Pela Rey, kenapa sih kita bergerak ini? Kita bergerak ini juga ada hubungannya dengan masalah tentang ketahanan Indonesia, masalah tentang kedaulatan NKRI saat ini. Kita tahu lah banyak konspirasi organisasi luar negeri yang punya komunikasi dengan beberapa LSM khususnya di Indonesia dan lain-lain. Dalam hal ini untuk apa sih? Ya untuk kepentingan mereka, dan ini sangat berdampak pada masalah tentang kedaulatan bisa terancam. Bayangkan saja kalau seandainya hak angket diterima, kemudian Jokowi punya masa jabatan selesai, dan kemudian belum ada kepastian dalam hal tentang Pilpres, terjadi kekosongan, siapa yang diuntungkan? Lalu penyebabnya ini siapa? Ya otomatis penyebabnya adalah komunikasi ini, organisasi yang menurut intelijen Hendro Priyono mereka bilang bahwa ini organisasi sangat berbahaya, dan kajian kita juga sama bahwa sangat berbahaya begitu. Makanya kita ingin sampaikan bahwa mungkin
ya saudara-saudara mungkin orang-orang nonton itu mungkin karena memang kita kode lain-lain kalau mereka enggak, ini kita tidak bicara masalah kepentingan kita pribadi, tidak, ini masyarakat ini semuanya. Oke. Ya, sosialnya tahu lah, pemilu dia habiskan uang itu juga, Bu. Ya. Begitu loh. Lalu kalau begini mau pemilihan ulang lagi, gila-gila saja. Anak cucu kita mati hutang nanti. Ya. Nah, mungkin begitu, Pela. Yang ingin saya tegaskan saja. Oke, sambil bakar rokok dulu Pela. Yang menarik itu kemarin di berita dan video yang diviralkan itu katanya kok kenapa itu kalau beta yang salah kan dia bicara itu adalah dari ICW ya, Ya. salah bahwa atau ini sih ada urusan dengan masalah apa namanya Politik lain-lain lah. Ya, kami ini lebih fokus ke Korupsi. Betul, itu penyampaian mereka. Iya. Itu Bagaimana banyak. tanggapan itu Pela? Jadi gini, yang pertama saya mau bilang ICW itu punya track record, itu kan kita juga kawal dari dulu. Oke. Kita tahu tuh, dalam pembentukan ICW kita tahu. Intinya begini, Bung, kawan-kawan ICW, janganlah kita ini sama-sama ini pernah jadi iblis. Iya. Iya, mereka juga manusia biasa begini. Lah, saya juga bisa bilang begini, kalau Anda memang mau fokus untuk korupsi, ngapain Anda ke KPU? Oke. Lah, KPU itu bukan lembaga untuk seperti KPK, itu lembaga untuk masalah tentang itu penyelenggara pemilu. Iya. Masalah politik, kenapa Anda kemudian pergi di situ? Kan ini ya siapa yang tidak gentleman dan siapa yang kemudian tidak konsisten. Oke. Makanya gini, sudahlah kawan-kawan ICW, saya tuh kenapa sampai tidak bisa percaya Anda, karena Anda punya sejarah saya tahu. Oke. Gitu loh. Ya, Bung Rey tahu saya lah. Idealisme kami terjamin, Bos. Oke. Seperti itu. Bahkan Bung Rey sendiri tanya bahwa Bung Ajis kapan mau sukses ini kalau begini terus. Ya begitu, karena kita masih mempertahankan komitmen itu, bukan kayak ICW. Yang di sisi lain ketika saya demo di mereka bilang mereka konsisten dengan masalah korupsi. Di sisi lain mereka pergi berbicara masalah politik, Masalah pemilu. hasil ya, Ya. hasil Ini kan omong kosong loh. Ini omong kosong. Makanya saya sering bilang gini. Pemilu itu berbicara tentang politik. Hasil daripada pemilu itu adalah berbicara hukum. Dan makanya sudah jelas sebenarnya MK itu lah. Seperti itu. Lalu saya lu mau apa? Mau bicara memang lu perangkat itu penyelenggara. Begitu loh. Lu organisasi yang kemudian ini kok sama-sama kita lahir dari, janganlah. Makanya gini, ketika saya mau di ICW, saya bilang gini, kamu tahu nggak yang nama oknum yang sebut kalian preman? Ya saya bilang saya tidak tahu namanya. Iya. Secara spesifik saya tidak tahu, tetapi ada kawan-kawan yang mengucapkan hal seperti itu. Yang mengetahui ya. Yang mengetahui mengucapkan hal seperti itu. Gitu loh. Jadi jangan kemudian mau omong kosong, nggak usah lah. Sadar diri, kita mari berkaca, mengevaluasi diri masing-masing. Yang jelas semoga aktivitas saya khususnya dari Jong Intelektual Timur Cinta Damai dan kemudian ICW dan seluruh organisasi yang terlibat dalam hal viral, dalam hal politik kontestasi sekarang, mudah-mudahan semuanya punya gerakan untuk mempertahankan kedaulatan, untuk menjaga perdamaian, untuk menjaga ya keberagaman, untuk menjaga kebinekaan Indonesia. Mudah-mudahannya. Karena paling sangat mengerikan dan menakutkan bila mana di antara kami ini ada yang kemudian menjadi DJ-less kalau menurut Dewan Parkir itu serigala penghancurnya kekitangan asing. Dalam hal ya turut serta memprovokasi, mengagitasi. Ada gini, Bung Rey, mereka menggunakan saya nih, kita ini preman untuk memprovokasi mahasiswa bahwa ini ada mereka ini keterwakilan dari salah satu calon presiden, yang kemudian digunakan mereka ini menjadi preman untuk mengintimidasi sehingga kawan-kawan mahasiswa kalian di mana ini kawan-kawan kalian diintimidasi agar kemudian mahasiswa semua bisa berkat. Cara mereka kan begitu, konspirasinya begitu. Tapi alhamdulillah kita tahu itu juga. Jadi sebelum mereka itu berhasil kita sudah sampaikan. Dan adik-adik mahasiswa ya, Bung Rey tahu lah, adik-adik mahasiswa lebih tahu saya. Apalagi khususnya Jakarta ya, saya sering jalan di kampus-kampus kok. Makanya di situ kalian kami tidak sepakat bahwa sudah lah, hentikan lah. Kalau you mau makan jangan korbankan orang. Ulang-ulang. Kalau you mau makan tapi jangan korbankan orang lain. Iya tuh. Paling sakit. Iya, makanya saya pas baca itu Bella, ini viral sekali. Ada beberapa teman-teman juga kirim kan, sampai saya lanjutkan ke ya. Begitu saya bilang, wah ini harus kita podcast ini, harus diceritakan ini biar teman-teman tahu kan. Dan Bung Rey tahu, saya itu minta ampun. Itu bukan saya, sampai di ujung timur sana mereka
kamu buat masalah apa lagi tuh? Oh gitu. Ya Bung tahu lah beberapa saya punya kisah-kisah ya tahun-tahun terakhir ini kan penuh dengan hal-hal yang memang ya. Biasa laki-laki lah. Ya laki-laki seperti itu. Tetapi yang jelas konsistensi untuk memperhatikan Indonesia tetap ada. Terus untuk memperhatikan hari-hari untuk ya, baca diskusi agar cerdas, agar ya menghilangkan stigma preman itu. Iya, makanya yang saya sempat kemarin lihat juga di status beberapa teman-teman setelah Ya. viral video itu, saya bilang oke, ini dari dulu kita ini mereka lihat muka hitam, rambut agak keriting. Kita ini kuliah bos, kita Iya, ini diskusi, kita ini baca buku. Jadi mereka kasih statement bahwa loh, semua ini preman gitu. Padahal adik-adik teman-teman Ya. kuliah ini dan lain. Mereka langsung stigma itu muncul. Makanya pas kemarin muncul lagi saya bilang waduh, kok memang negara ini. Padahal mereka tahu bahwa Maluku khususnya adalah salah satu provinsi yang ikut berjuang dan mendeklarasikan Indonesia yang merdeka. Tepat. Kita ini selalu cuma ada oknum preman Ya. yang mohon maaf ya mereka menagih lalu ada masalah atau jabatan lalu Ya. semua dikaitkan kan ini jadi masalah besar. Digeneralisasikan Nah. betul. Jadi begini, Pela, Trey, betul bahwa memang warga negara Indonesia ini harusnya semua tahu bahwa kalau tanpa Johannes Lemina dan Ratu Harahari itu Sumpah Pemuda tidak ada. Sumpah Pemuda itu kan awalnya harusnya bulan Mei, tapi dipending hanya karena antara mereka berdua tidak ada. Terus ketua lembaga hukum pertamanya ya kita punya orang sama-sama, yaitu siapa ya, Dr. Smokil. Itu orang hukum pertama, orang cerdas hukum pertama di Indonesia nih, seperti itu. Terus adil atau tidak sih? Mereka menjelaskan kita preman tidak adil. Persoalan mempelai kita berdua nih, jauh-jauh dari Maluku sana, Lebaran bulan puasa tidak jarang dengan orang tua. Datang di sini tidur bangun makan, mendidik anak mereka sendiri. Orang di luar daripada Maluku. Bagi kita dukung mereka untuk kemudian karena kita menghargai kebinekaan. Lalu kemudian anak-anak mereka, adik-adik mereka di luar daripada Maluku yang sudah cerdas. Lalu kemudian mereka memberikan kita dengan penghormatan justifikasi preman itu tidak bagus sekali. Itu miris sekali sebenarnya. Sehingga memang salah satu abang saya bilang bahwa mereka membuat kita seperti orang di nomor 2 kan. Jadi ada di nomor 1 kan, ada di nomor 2 kan. Ya saya bilang sama abang-abang bahwa optimis bahwa ya seperti kata-kata orang-orang pintar di hukum lah. Sebenarnya seperti saya tadi dibilang bahwa sekencang apapun kesalahan itu berlari, kebenaran itu pasti akan menemukan, kalian pasti menemukan. Apa tadi? Sekencang apapun kesalahan itu dia berlari, mau dia laju seperti Valentino Rossi apa yang jelas keadilan kebenaran pasti akan mendapatkan tempatnya untuk kembali tuh. Saya optimis di wilayah itu. Oke, Pela, kita kembali. Lalu muncul teman-teman Papua nggak? Katanya mau lapor pencemaran nama baik atau gimana itu? Itu akan sudah makanya. Maksudnya itu anggapannya bagaimana? Kan bicara organisasi udah jelas tadi dijelaskan. Ya. Nggak ada dugaan, nggak ada yang ikut bermain begitu? Pasti ada begini. Kan Bung Rey tahu sendiri, Natalis Pigai pernah berbicara tentang masalah rasisme. Ya. Kenapa sampai terjadi pertikaian di Surabaya? Masalah rasisme. Ya. Kalau kita mau bilang bahwa siapa yang di jas atau dikatakan rasisme yang paling banyak orang saudara-saudara Papua. Apakah mereka Timur Indonesia? Timur juga. Mereka harusnya mereka mendukung. Ya, yang saudara-saudara Papua yang ada di LBH itu, yang mereka mulai sudah didoktrin itu, sudah terima doktrin yang agak sedikit kalau ada yang dibilang lontong itu, iya, itu harusnya mereka tidak seperti itu, harusnya mereka mendukung kami. Karena kenapa? Harusnya mereka sadar bahwa perjuangan kami ini juga akan kemudian menempatkan mereka pada posisi yang harusnya mereka dihormati. Karena kami baru disebut rasis, jadi kami marah. Apalagi mereka yang sudah sangat lama dan sering sekali disebut menerima bahasa-bahasa rasis. Makanya pribadi saya dan senior-senior yang kemudian menjadi mentor saya, itu kita kadang-kadang kita tertawa sendiri ketika kita jalan ngomong kalau ketika kita pikirkan itu, kita bilang ini teman-teman Papua ini, saudara-saudara Papua ini, mereka otaknya di mana? Kok malah mau melaporkan kita ketika kita bawa nama Timur Indonesia dan di mana di situ saya jelaskan bahwa di Timur Indonesia itu ada ya salah satu nama di situ saya tulis pakai huruf besar di Presiden Papua.
tidak pernah keluarkan argumen kok mereka mau laporkan kita di sini. Kan ini aneh bin ajaib seperti itu. Mereka yang tidak sadar, makanya saya bilang jangan-jangan mereka ini mungkin diperintah atau hanya pikirnya cuma perut mereka. Oke. Akhirnya saya mau bilang gini, Bung Rey, saya alumni mahasiswa, Bung Rey juga. Dan kalaupun mereka sudah alumni, mereka harus tahu bahwa eksistensi mereka bukan hanya eksistensi perut, mulut dan perut mereka. Saya tidak, harusnya berdampak, bermanfaat buat orang banyak. Karena kita kesini ini diharapkan oleh banyak orang di timur Indonesia sana, baik itu kampung kita sendiri maupun timur secara keseluruhan dan Indonesia secara umumnya gitu. Sehingga ya miris sekali ketika ada kawan-kawan Papua yang seperti itu. Saya anggap mereka kalau catur mereka mau ya jadi pion. Padahal kita ini kan orang timur kan ikan banyak. Dikaji dari kesehatan kan kalau orang yang makan ikan mereka kan cerdas. Harusnya kita bukan pion. Terus jadi apa? Ya kita yang kemudian itu menempatkan pion-pion di mana kan? Aduh. Jadi saya mau bilang dengan bahasa orang ini. Kamu saudara Papua jangan kamu terlalu mesin banyak. Jangan Terlalu jadi mesin banyak. Mesin itu maksudnya tipe-tipe terbanyak. Iya tuh. Jangan sampai dimanfaatkan. Ya dimanfaatkan ya. Kemudian mereka berperilaku menipu diri mereka sendiri ya. Kenapa? Ya, mereka sadar kok bahwa mereka disebut rasis terus. Iya mereka sadar itu. Artinya apa yang mereka membohongi diri mereka sendiri, menipu diri mereka. Kamu terus jadi mesin. Maksudnya artinya kamu jangan jadi pion lah. Ya jangan jadi pion lah. Kita diciptakan untuk jadi pemimpin besar, bos. Betul. Oke, Bella. Ini teman-teman Walang Bacareta ini sangat luar biasa. Jadi teman-teman sudah dengar apa alasannya demo di beberapa tempat ya? Yang sudah viral. Saya nggak usah lagi beta sampaikan. Tapi yang jelas begini teman-teman. Semangatnya sudah jelas bahwa karena dituduh. Soal siapa yang tuduh dan siapa itu kan tadi sudah dijelaskan. Lalu yang terakhir Pela, yang terakhir apa yang ingin disampaikan kepada ICW, Kontras dan lain-lain sebagainya dan mobil khusus teman Papua dan Indonesia, terutama di Pilpres ini ya, masalah yang lagi hangat ini. Gitu. Jadi ini harapan dari hati ya sebagai mantan mahasiswa yang kemudian berjuang atas nama rakyat, atas nama Indonesia, sudah barang tentu punya harapan yang sangat lebih. Harapannya itu apa? Harapannya tidak muluk-muluk. Kita boleh memiliki pilihan yang berbeda, tetapi kita ingat bahwa kita punya Bhinneka Tunggal Ika yang mengikat perbedaan kita semua menjadi kesatuan yang kemudian tidak bisa digoyahkan oleh orang luar. Kita punya kekayaan yang begitu besar, bahkan salah satu negeri yang dicintai oleh semua Tuhan yang ada di agama-agama itu Indonesia. Sehingga kita harus sadar sebagai orang intelektual bahwa negara kita ini pasti mengalami ancaman terus. Salah sedikit pasti akan kemudian dimanfaatkan. Sehingga terserahlah kalian mau aktivitas apa, yang penting, yang paling utama kita harus sepakat bahwa kita harus menjaga kedaulatan NKRI. Harus menjaga kedamaian NKRI, seperti itu. Harus menjaga itu. Terserah mau pilihan nomor 1 ke nomor 2 ke nomor 3, masih bodoh. Seperti itu. Jangan sampai kemudian kita terprovokasi, kita tercerai-beraikan. Ya kalau kita melakukan kesalahan ya kita harus gentle. Kita harus meminta maaf. Seperti itu. Dan kalaupun kita tidak tahu kita melakukan kesalahan dan orang lain mengoreksi, ya kita harus dewasa, legowo untuk kemudian menerima itu. Kita juga harus bersyukur bahwa ada yang kemudian menyampaikan kepada kita bahwa kita melakukan salah ini. Seperti itu agar kemudian saya sering kasih tahu ke Pela. Ya banyak itu. Saya belajar dari Pela sebenarnya. Bung Rey sebenarnya banyak hal yang sebenarnya. Bahkan di perempuan juga saya belajar dari Bung Rey. Artinya ya, kenapa sih saya mulai kelihatan bijak ya? Contohnya kayak kemarin di depan ICW itu ya karena memang belajar dari kawan-kawan semua bahwa memang semua orang ada guru. Alamin tempat kita untuk kemudian ya belajar dan lain-lain untuk alam akan menyaring siapa yang kemudian memang ya Indonesia juga begitu. Kita sebelum punya agama ini kan Indonesia dari animisme, kepercayaan terhadap perut kita tidak bisa terlepas dari hal-hal miskin lain-lain. Ya sudah barang tentu siapa yang punya hati ini tidak benar, dia akan dihukum oleh bumi Indonesia seperti itu. Dia akan dihukum dan akan memberitahukan, menyampaikan bahwa inilah dia pengkhianat yang sebenarnya seperti itu. Yang jelas kami khususnya dari kawan-kawan Jong intelektual Timur Indonesia Cinta Damai ingin menegaskan bahwa kami akan selalu menjadi garda terdepan bila mana ada organisasi-organisasi yang kemudian menurut kajian kami mereka melakukan tindakan-tindakan yang dimana akan membawa kita ke jurang negara gagal, failed state, seperti di Somalia, seperti di Suriah dan lain-lain. Bagaimana kita
Bung Rey sendiri tahu kan, ketika cerita jalan-jalan ke Suriah, baik dalam bulan puasa dan lain-lain, bagaimana kehidupan di sana, anak-anak yang terlantar dan lain. Apa kita mau begitu kan tidak? Yang jelas kita semua sepakat bahwa politik ini yang menentukan arah Indonesia ke depan. Hancurnya politik, hancurnya pemilu 2024 ini, maka hancur juga negeri ini seperti itu. Maka mari kita sadar, yang kemudian sudah berbeda kemarin sudah selesai, momentumnya sudah selesai. Mari kita saling menggenggam, saling dukung-mendukung. Yang ada bahasa kasar kemarin kita saling memaafkan. Lalu yang terpenting bahasa rasisme itu jangan sampai di... itu fardu ain sebenarnya. Itu fardu ain. Fardu ain. Karena manusia ini kan semua kan dagingnya masih ada. Siapa sih yang sempurna? Kan gak ada yang sempurna seperti itu loh. Apakah tindakan rasisme itu tindakan saya itu lebih kejam ataukah pola pikir orang? Kan sebenarnya karena pola pikir itu. Iya, pola pikir itu. Kalau saya menampar orang tidak kejam bagi saya. Tapi yang paling berbahaya itu ketika mereka kemudian melakukan tindakan yang membuat sehingga Maluku secara keseluruhannya itu tempatnya pada preman. Padahal tidaklah, saya sendiri yang berbuat kok. Kenapa harus semua orang? Kan seperti itu. Makanya memang kalau bilang masalah rasisme, iya. Intinya kalau Papua, kalau Papua jangan ngomong terlalu omong kosong. Kamu orang itu yang kemudian dapat tindakan rasisme terus, bahasa rasisme terus. Betul. Sampai nasionalis pikir muncul bahwa bilang kita yang bukan maunya apa itu. Ya. Lalu kemudian mau lapor kita. Lapor berdasarkan apa? Betul. Masalahnya apa sih? Orang mereka juga harusnya berterima kasih kepada kita. Janganlah kalau Papua kita juga saling tahu lah. Ya mungkin Bung Rey tahu itu. Janganlah bikin sampai kita kembali ke fanatik. Kita kembali ke identitas kita lalu kita mulai. Kita punya kakak juga bisa jelaskan kawan Papua sebagian kok. Kan bisa jadi kita bilang begitu. Tapi jangan lagi. Ya kita ini datang sini untuk bersamakan timur semua karena jujur dibilang bahwa kita orang timur ini sering di... Makanya begini Bella, saya itu selalu bilang ke adik-adik bahwa ada 8 provinsi pertama di Indonesia. Oke, saya ulang lagi teman-teman. Kalau salah satunya Maluku. Jadi kalau kita ini melihat ketidakbenaran di negara ini, melihat bahwa negara ini lagi banyak masalah, terus ada orang-orang negara lain memanfaatkan organisasi-organisasi yang ada di Indonesia, ya kan? Nggak usah disebutlah, sudah tahu lah masyarakat untuk mau merusak, untuk mau membuat kekacauan dalam hal ini bahwa memprovokasi masyarakat. Tugas kita adalah meluruskan itu karena di 8 provinsi ada orang Jawa Tengah, Jawa Timur, orang Sumatera dan lain-lain. Salah satu Maluku. Kita kalau lihat begitu kita diam, berarti kita ini tidak peduli terhadap negara dan kita ini bukan gentleman. Kita sudah mendeklarasikan negara ini, ya kita harus jaga kan begitu. Dan harus seperti itu. Kira-kira begitu Bella. Jadi begini. Kita mau apa ini? Bung Rey punya apa? Saya juga bilang begini. Ada laki-laki yang sebenarnya itu adalah laki-laki yang kalau sudah dikeluarkan kalimatnya itu lidahnya tidak boleh dijilat kembali lagi. Yang seperti baru Bung Rey bilang tadi itu bahwa memang harusnya kita perjuangan, kita sudah deklarasi barang ini kok. Harusnya kita jaga baik-baik begitu. Apalagi ketemu orang timur ini. Kita ini kan ketika sudah tahu barang itu bagus, itu mustahil kalau kita kemudian lihat orang mau keseriusan gitu. Seperti itu, baik itu agama, baik itu mau bicara tentang masalah tentang negara, pasti kita marah. Ya karena memang sudah terbangun dari sononya begitu. Bahwa kita nih sebenarnya kalau orang-orang luar tahu ini, saya sempat bilang di kalau kompes kemarin di depan ICW, khususnya perempuan. Saudara-saudara perempuanku, kalian itu belum tahu orang Maluku, orang timur yang kalian sebut preman. Kalau kalian dekat pacaran sama mereka, kalian tahu hati mereka, kalian tidak akan lepas. Itu kita punya hati yang paling lembut. Wajah saja yang menipu ini sebenarnya seperti itu. Memang, tapi itu memang harus begitu. Wajah kemanusiaan kita ini kemanusiaan yang paling hebat. Bayangkan saja Bella, Bung Rey tahu itu orang luar, orang luar nih, kayak kamu kita punya mama sudah tidak pernah kita lagi. Kamu adalah raja, gitu. Makanya kalau kita merantau ke daerah lain, kita kan bisa lapar. Tapi orang luar merantau ke daerah kita mana ada bisa lapar? Tidak ada, mereka raja. Hebatnya itu. Raja untuk di satu daerah itu tetap dihormati, tidak boleh diganggu. Mereka kalau tidak ada keluarga dikasih makan. Bahkan anak-anaknya kita ada di sana kita lapar. Betul. Makanya dalam orang saya itu kemarin saya bilang begitu. Saya bilang bahwa Masya Allah kalian belum tahu tentang kita. Kalian mampir ke sana, kalian akan tahu raja yang sebenarnya siapa. Kalian datang kita buat kalian seperti raja. Meskipun kita ke daerah kalian buat kita seperti sampah. Tapi no problem.
kita diajarkan punya hati yang kuat, kesabaran yang kuat, tetap kita berpikir positif begitu Bung Rey. Oke, salam terakhir buat teman-teman mahasiswa. Yang pertama mereka, kawan-kawan sudah barang tentu jangan pernah berhenti untuk melakukan konsolidasi. Konsolidasi dalam hal ini adalah bagaimana untuk kemudian melakukan kajian-kajian strategis agar kemudian kawan-kawan mahasiswa tidak kemudian terjebak dalam konspirasi yang kemudian kita sebut tadi. Oh jangan sampai kemudian mereka didukung kembali oleh Ya, dan ditunggangi ya. ya ditunggangi, tidak boleh. Yang jelas idealisme itu mahkota paling penting. Yang jelas saya mau bilang juga bahwa prestasi strategi seorang demonstran atau aktivis itu dipenjarakan kalau itu berlaku hal yang benar seperti itu. Yang jelas kami mendukung sekali konsolidasi itu. Justru kami marah kalau konsolidasi seperti itu dibubarkan atau dimatikan, karena dalam negara demokrasi ini akan hidup bila mana kawan-kawan mahasiswa telah bergerak dengan seperti itu. Jadi mitra kritik pemerintah. Jadi bukan kawan untuk mau disuruh tidak. Kalau mereka salah ya harus dikritik. Kalau mereka bengkok ya harus diluruskan seperti itu. Yang jelas kami mendukung itu. Tetap semangat kawan-kawan. Saya juga ucapkan terima kasih Bung Rey sudah mau mengingatkan saya menjadi teman dalam perjuangan. Siap. Mau mengarahkan saya untuk hal-hal bijak. Alhamdulillah saya sudah ikuti kata-kata ente. Mungkin seperti itu Bung Rey. Terima kasih Yo. Bung Asis terus berjuang. Terima kasih teman-teman Ulang Baca Cerita. Itu yang dijelaskan soal aksi kemarin, semoga bermanfaat. Dan kalau bermanfaat, sebarkan sebanyak-banyaknya. Karena itu mendapatkan amal jariah. Dan komentar juga di kolom komentar. Sekali lagi Bung, terima kasih waktunya. Sudah mampir di Walang Baca Cerita. Apapun ceritanya, yang penting bermanfaat. Siap Bung, saya berterima kasih banget. Oke, baik. Terima kasih.